الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Sebelum kita memasuki 2024, marilah sambil kita duduk bertiga di masjid takwa yang mulia ini, kita juga ikut menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar ketakwaan kepada-Nya. Sebagaimana takwa para salafus salih, orang-orang terdahulu yang telah membuktikan kepada kita bahwa orang yang bertakwa itu adalah orang yang tidak bisa dibeli dengan sesuatu apapun dan memiliki integritas yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada Jumat yang mulia ini, khatib ingin menyampaikan suatu hal sebelum Rasulullah SAW berangkat untuk menuju Isra wal Mi'raj yang diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi terlebih ada hal yang ingin khatib sampaikan, sebuah doa yang panjang yang telah Rasulullah, dan itu ditulis oleh para sejarawan, apa yang telah dibacakan oleh Rasulullah ketika beliau berada di sebuah kebun miliknya Utbah dan Syaibah. Sebuah doa yang menggetarkan arasy Allah, sebuah doa yang membuat Rasulullah SAW diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguatkan jiwa beliau. Yang kita tahu di tahun ke-10 kenabian, dua orang yang beliau cintai, Abu Bakar Siddiq, dua orang yang beliau cintai, Ummu Khadijah dan Abu Thalib, adalah dua orang yang menjadi tameng dan pelindung daripada Rasulullah SAW. Telah secara bersamaan, hampir bersamaan, hanya selang beberapa bulan saja dijemput dan dipanggil oleh Allah, sehingga tahun itu dikenal dengan tahun Dzulhijjah. Maka beliau mengarahkan pandangan ke sebuah daerah yang agak sejuk, yang mungkin bisa menerima kehadiran beliau dengan semua risalah yang beliau bawa. Sebuah daerah dengan hanya berjalan 100 km, tapi beliau tempuh dengan berjalan kaki bersama dengan anak angkatnya Zaid bin Harisah. Tapi ternyata alih-alih beliau ingin mendapatkan perlindungan dan bisa membuat dakwah berkembang di sana, tapi ternyata beliau disambut dengan keadaan yang tidak sebagaimana yang beliau pikirkan. Dilempar hingga berdarah kaki beliau, dan kemudian Rasulullah dilindungi oleh Zaid, kemudian mundur sejenak untuk kemudian berteduh di sebuah tempat, yaitu yang berada di kebun yang sudah kita sebutkan. Sampai kemudian datang malaikat penjaga gunung yang menawarkan apapun yang dikehendaki oleh Rasulullah, apapun yang diminta oleh Rasulullah, maka Allah akan mengabulkan permintaan itu, karena memang hak untuk diberikan itu sudah diberikan kepada Rasulullah SAW. Tapi ternyata apa yang dikehendaki, apa yang diinginkan oleh malaikat itu tidaklah sebagaimana yang diinginkan itu, karena Rasulullah sama sekali tidak mendoakan sesuatu yang buruk kepada orang-orang Taif. Tapi beliau katakan, fa innahum qaum la ya'lamun, sungguh orang-orang ini belum saja beliau mengetahui kemana arah dan tujuan sasaran dakwah dan Islam itu sebenarnya. Kalau mereka tahu apa yang kubawa, risalah yang kuembankan ini, pasti mereka akan mau menerimaku dengan lapang. Bahkan beliau meminta kepada Allah, kalaulah dakwahnya hari itu tidak diterima oleh orang-orang yang berada di negeri Taif, yaitu Bani Saqif, maka beliau berharap sekali mereka-mereka itu nantinya melahirkan keturunan dan generasi yang dapat membuat mereka-mereka generasi itu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian Rasulullah mengangkat tangan dan berdoa, dan doanya itu diabadikan di beberapa buku sirah,
yang bisa dan begitu panjang untuk kita ungkapkan. Tapi pada saat itu Rasulullah SAW berdoa, doanya menyentuh arasy Allah, dan kemudian Rasulullah diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Rasulullah SAW dalam doanya? Lebih kurang doanya itu Rasulullah meminta kepada Allah. Beliau mengakui kelemahan segala caranya di hadapan manusia. Justru Allah lah yang akan memberikan penguatan itu. Duhai Allah, kata Rasulullah, kemana kembali lagi aku akan membawa di saat ini? Apakah engkau akan membawaku kepada tempat yang jauh, baik, yang nanti wajah-wajah mereka penuh dengan keadaan yang muram? Ataukah engkau akan membuatku, mengirimkan aku ke tempat yang dekat, dan aku pun akan diperlakukan dengan perlakuan yang sama? Sama sekali aku tidak pernah peduli akan hal itu, duhai Allah. Yang aku inginkan adalah selama engkau tidak murka kepadaku, selama engkau tidak marah kepadaku, selama engkau redha kepadaku, kemanapun engkau bawa, aku akan ikhlas mengikuti apa yang kau bawakan itu ya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dengan kondisi jiwa beliau yang dalam keadaan bergoncang, orang-orang yang melindungi beliau, bagaimana orang mukminun telah memberikan ketenangan di dalam jiwa beliau. Bahkan Allah Subhanahu wa taala secara khusus untuk Bunda Khadijah menghadiahkan istana, yang istana itu terbuat dari batu-batu yang mulia, yang ketika beliau berada di dalamnya, beliau tidak pernah merasakan keletihan dan tidak ada kebisingan di dalamnya. Maka para ulama mencari-cari maksud Allah menghadiahkan surga itu kepada Bunda Khadijah, karena ternyata sepanjang hidupnya Bunda Khadijah, beliau sama sekali tidak pernah membuat letih dan lelah Rasulullah, dan tidak pernah membuat kegaduhan di dalam rumah tangga. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sepertujuh harta kekayaan Bunda Khadijah menjadi milik Bunda Khadijah. Yang ada sepertujuh di Mekah itu adalah Bunda Khadijah yang memilikinya. Tapi tak ada satupun dari lisan beliau yang menyakiti, yang membuat kegaduhan di dalam rumah tangganya. Sehingga dengan begitu luar biasanya pengorbanan dan perjuangan daripada apa yang telah beliau korbankan, membuat kehilangan yang besar di dada Rasulullah SAW. Juga tidak bisa kita lupakan satu momen di mana ketika Rasulullah pulang dari Gua Hira, telah menerima wahyu yang pertama, maka saat ketika dalam kondisi ketakutan itu, beliau kemudian ditenangkan oleh Bunda Khadijah dengan kalimat yang tidak bisa kita lupakan. Kata Bunda Khadijah, "Wallahi la yuzikallahu abadan." Demi Allah, sekali-kali Allah tidak sedang menghina engkau wahai suamiku. Disebut semua kebaikan-kebaikan Nabi, disebut semua hal-hal yang positif yang dilakukan oleh Nabi, sampai kemudian ada satu daripada sekian banyak yang disebutkan, yang beliau sebut adalah bahwa Nabi itu adalah orang yang tahmilulkan, orang yang suka menanggung beban-beban orang lain, membuat beban-beban orang lain terasa ringan, dan beliau letakkan di dalam pundak dan kehidupan. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hal yang telah kita ceritakan tadi, dari doa beliau ketika berada di Taif yang telah menggetarkan arasy itu, setidaknya ada 3 hikmah di dalamnya. Yang pertama adalah saat puncak kesedihan Rasulullah SAW sudah berada di atasnya, maka Rasulullah SAW dimuliakan oleh Allah, yaitu diberangkatkan Isra wal Mi'raj untuk kemudian mendapati segala hal bentuk kesenangan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan Rasulullah. Yang kita tahu setiap kalimat ketika Allah mengawali dengan kalimat Subhanallah, Subhanallah, dan kalimat-kalimat semisal itu, maka peristiwa itu adalah peristiwa yang besar. Maka Isra wal Mi'raj ini adalah salah satu peristiwa besar yang tidak bisa diterima oleh akal, tapi hanyalah iman dan takwa kepada Allah sajalah yang mampu menerima itu semua. Kenapa? Sepertiga dari malam yang telah Rasulullah lalui telah mampu menjangkau dan melipat antara ruang dan waktu, dan melipat antara dimensi hidup dan dimensi kematian. Bahkan sesuatu yang belum terjadi dilihat oleh Rasulullah dengan balasan yang akan diterima oleh umatnya ketika berada di dalam surga ataupun di neraka nanti. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, yang pertama, usaha yang sungguh-sungguh. Ketika Allah mulai kita rasakan keletihan dari setiap ujian yang Allah berikan, pasti sesaat kemudian Allah akan menyertakan kemudahan-kemudahan, dan Allah akan berikan kemuliaan dan ketinggian daripada semua hal yang telah kita lalui. Sebagaimana Rasulullah SAW yang dakwah beliau itu mendapatkan cemoohan, tidak diterima di sana sini,
Tapi saat kala ketika seluruh orang sudah mulai renggang daripada perlindungan yang telah diberikan oleh Khadijah dan Abu Thalib, di saat ketika mereka sudah begitu getol menghancurkan, bahkan ingin membuat Rasulullah bosan dengan dakwahnya, Allah mengangkatnya dengan membawa beliau untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala melalui peristiwa. Maka kalaulah di antara kehidupan kita yang hari ini kita ingin mendapatkan kesuksesan yang besar, maka mustahil akan kita dapatkan kesuksesan yang besar itu ketika kita belum lagi diuji sebagaimana apa yang telah diuji oleh orang-orang sebelumnya, oleh Allah kepada orang-orang sebelum. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalaulah Al-Fatih, orang yang menaklukkan Konstantinopel, memiliki tingkat kegundahan yang tinggi sehingga Konstantinopel itu mampu beliau taklukkan. Kalaulah kemudian Salahuddin Al-Ayyubi yang juga begitu gundah dan khawatir ketika belum dibebaskannya Palestina, lantas apa kegundahan kita hari ini? Kalau kita hanya gundah terhadap jabatan kita yang singkat, yang kecil, yang tidak memiliki gaji yang tinggi, maka kegundahan kita hanya seputaran itu saja. Kalau kegundahan kita hanyalah kegundahan yang kecil dalam pandangan Allah, maka kesuksesan yang kita dapatkan pun seperti itu pula adanya. Maka yang tidak jarang kita mendapati ada ayat Allah yang mengatakan wa kana al-insanu ajula. Sungguh manusia itu dengan ketergesa-gesaan. Semuanya ingin dengan proses yang kecil, tapi hasil ingin maksimal. Ada orang yang dia belum pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi berharap sesuatunya untuk mendapatkan kesuksesan yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beda antara tanaman toge yang tumbuhnya instan, hasilnya juga mudah didapat, dengan tumbuhan kurma yang walaupun hasilnya tidak serta-merta kita dapatkan, tapi tanamannya itu akan bertahan ratusan tahun lamanya. Sementara toge yang singkat, yang hasilnya mudah didapat, hanya kita sentil saja, dia akan patah dan berguguran. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada kesuksesan yang besar kalau bukan dilalui dengan ujian yang besar pula, sebagaimana yang telah diberikan kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, hikmah daripada ungkapan beliau saat ketika berada di Taif itu adalah bagaimana ketika ada tawaran yang sangat luar biasa untuk membalas semua yang jahat-jahat, yang tidak mengenakkan itu, tapi Rasulullah SAW membalasnya dengan perkataan, dengan doa yang dapat membuat sesuatunya nanti berubah haluan. Yang tadi tidak baik menjadi baik, yang tadi memusuhi jadi merangkul, dan yang tadi tidak senang dengan Nabi, tapi dengan doa-doa itu semua Rasulullah SAW meninggalkan rekam jejak yang luar biasa, sehingga membuat Taif itu menjadi salah satu kota yang luar biasa. Dan ini juga Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Quran surah Fussilat ayat 34, di mana Allah katakan wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Janganlah kita balas yang baik itu, yang tidaklah sama kebaikan itu dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Idfa billati hiya ahsan. Ketika kita mampu menolak hal yang kadang-kadang negatif, jangan kita balas negatif. Boleh jadi di ujung ayat daripada surah Al-Fussilat itu kata Allah, boleh jadi dengan cara kita itu menanani sesuatu yang keras untuk kita tidak balas dengan kejahatan, boleh jadi dia nanti akan menjadi teman yang setia kepada kita. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ketika ada orang yang mencela, mengeluarkan kata-kata kotor, maka dia telah memang menjadi orang yang memang suka mengeluarkan kata tercela dan kotor itu. Untuk apa lagi kita balas dengan celaan? Toh memang perkataan dan sifat tabiatnya sudah tercela. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang tidak ada lagi pada kehidupan kita. Bagaimana ketika Nabi mengatakan fa innahum qaumun la ya'lamun, sungguh umat kaumku ini tidak tahu, belum tahu, dan ini yang telah hilang dalam kehidupan kita. Dengan mudah kadang-kadang kita menjustis orang lain, dengan mudah kita kadang-kadang menjerumuskan orang lain. Apalagi sekarang keadaan kita sudah terpolarisasi sedemikian rupa, diatur antara kita dengan kita, antara ustaz ini dengan ustaz itu dilaga-laga, antara ini dengan itu, tidak ada lagi kedamaian, dan itu sudah mulai hilang, sehingga orang-orang di luar Islam itu mudah menghancurkan kita dari segala sisi. Kita bisa belajar dari Abbasiyah, kita bisa belajar dari Andalusia, bagaimana orang-orang itu digerada dan lain sebagainya mudah ditaklukkan dan dikalahkan, karena di antara orang-orang Islam itu sendiri sibuk memikirkan sesuatu yang sesuatu itu hanya memikirkan keuntungan pribadi, yang rebut jabatan, yang rebut kekuasaan, yang disikut sana sini, dan ini
masih terjadi di tengah kehidupan kita. Bahkan ketika kita melihat kesuksesan orang lain melebihi kesuksesan kita dalam kacamata mata kita, kita tidak suka dengan kesuksesan itu, dan kalau berharap dia dihancurkan dan dijatuhkan dengan kesuksesan itu. Maka ini yang harus kita hilangkan dalam diri kita, sebagaimana spirit untuk melaksanakan Isra wal Mi'raj yang selama ini hanya mungkin seremonial yang kita lalui. Maka setidaknya kali ini jadikan momentum Isra wal Mi'raj ini untuk menjadikan sesuatu yang sifatnya negatif dan kita membalas dengan cara yang positif. Bagaimana kita bisa merangkul tapi tidak memukul dan lain sebagainya dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran penting dari perkara di Taif itu mengajarkan kepada kita adalah tatkala ketika Rasulullah SAW kehilangan dua tameng yang begitu berharga, yang melindungi beliau, menjaga beliau, telah dipanggil di waktu yang bersamaan itu, maka menjadi hal yang terbesit di dalam dada kita bahwa kita hanya minta perlindungan dan minta pertolongan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana janji-janji yang kita sebutkan di dalam ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Manakala ketika kita bersandar kepada makhluknya Allah, dia memiliki keterbatasan waktu. Manakala ketika kita bersandar kepada teman kita, dia juga memiliki kekurangan sebagaimana kekurangan kita. Berapa banyak yang dia bisa dia bantu, berapa banyak yang dia bisa berkorban untuk kita, dan tidak selamanya dia bisa membuat perlindungan dan pengorbanan untuk kita. Terkadang dia pun butuh untuk kita tolong. Tapi ketika kita meminta pertolongan kepada Allah, menyandarkan seluruh hajat hidup kita kepada Allah, yakin dan percayalah Allah akan menolong kita sebagaimana pertolongan yang telah Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada seluruh umat manusia yang telah ada di masa-masa yang lalu. Yang terakhir, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, melalui momentum ini jadikanlah perkuat diri kita untuk mengibadahi Allah dengan sebaik-baik ibadah. Karena memang ibadah-ibadah yang kita kerjakan sejatinya, terkhusus ibadah sholat ini, merupakan sesuatu hal yang langsung oleh Rasulullah jemput sendiri kepada Allah, membuktikan kepada kita bahwa ibadah sholat ini adalah ibadah yang begitu penting. Kacaulah, hancurlah kita ketika kita menyepelekan semua ibadah sholat ini, meremehkan ibadah sholat ini, yang kadang-kala mohon maaf kita mengerjakannya sesuka hati kita, kadang di awal, kadang di akhir, ataupun kadang-kadang sudah hampir masuk di waktu berikutnya baru kemudian kita menunaikan ibadah waktu yang sholat sebelumnya. Maka ini kita azamkan di dalam diri kita. Semoga yang kita lalui melalui spirit Isra wal Mi'raj ini mengantarkan kita menjadi ahlul ibadah yang taat kepada Allah, disinari keberkahan dalam hidup di dunia maupun nantinya di akhirat. Mungkin ini saja beberapa hal yang dapat khatib sampaikan pada waktu yang singkat ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan kiranya dapat mendatangkan manfaat bagi kami dan kita semua. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqala ta'ala fil kitabihi karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan
اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر